Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sebuah keluarga miskin yang melakukan pesugihan ular dengan tujuan menjadi kaya raya. Namun, pasti ada harga yang harus dibayar karena melakukan hal itu. Apa yang akan terjadi pada keluarga itu? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah keluarga Wiratma. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang hampir roboh, dengan pekarangan yang ditumbuhi ilalang liar. Pak Wiratma, kepala keluarga, adalah seorang petani yang bekerja keras, tetapi tanah yang ia garap selalu gagal panen. Istrinya, Bu Sari, berjualan kue di pasar, namun penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Anak mereka, Bagas, seorang remaja berusia 16 tahun, sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Sejak dulu, keluarga Wiratma dikenal sebagai keturunan orang-orang yang pernah memiliki kejayaan di desa. Konon, leluhur mereka adalah orang kaya yang tiba-tiba kehilangan segalanya tanpa alasan yang jelas. Harta mereka lenyap, tanah warisan diambil orang, dan dalam beberapa generasi terakhir, keluarga ini hidup dalam kemiskinan. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Namun banyak warga desa yang percaya bahwa ada kutukan yang menimpa mereka. Suatu hari, saat membersihkan gudang tua di rumahnya, Pak Wiratma menemukan sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. Kotak itu penuh dengan ukiran aneh yang sudah usang termakan usia. Dengan penuh penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah kitab kuno yang tertutup debu. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan dalam aksara Jawa kuno, serta gambar-gambar menyerupai ular besar dengan mata merah menyala. Pak Wiratma membawa kitab itu ke ruang tamu dan mencoba membacanya. Meskipun tidak sepenuhnya mengerti isi tulisan tersebut, ia bisa menangkap bahwa kitab itu berisi semacam ritual pemujaan. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa kitab itu berbicara tentang penyembahan kepada ular keramat, makhluk gaib yang konon bisa memberikan kekayaan berlimpah kepada siapa saja yang setia menyembahnya. Malam harinya, saat makan malam, Pak Wiratma menceritakan temuannya kepada istrinya, Bu Sari. "Kamu yakin ini bukan cuma mitos, Pak?" tanya Bu Sari dengan wajah cemas. "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi bukankah ini peninggalan leluhur kita? Mungkin inilah alasan mengapa keluarga kita jatuh miskin. Kita telah melupakan sesuatu yang dulu membawa kejayaan," jawab Pak Wiratma dengan mata berbinar. Bagas yang sejak tadi mendengar percakapan orang tuanya hanya terdiam. Ia tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Baginya, satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan adalah bekerja keras, bukan dengan cara aneh seperti ini. Namun, keesokan harinya, sesuatu terjadi. Seorang pria kaya di desa tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Lumbung padinya terbakar tanpa sebab yang jelas, dan semua ternaknya mati dalam semalam. Warga desa mulai bergosip, mengatakan bahwa kejadian itu adalah ulah makhluk halus. Pak Wiratma mulai berpikir bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia semakin tergoda untuk mencoba ritual yang tertulis dalam kitab tersebut. Meskipun ada rasa takut, keinginan untuk keluar dari kemiskinan jauh lebih besar. Dalam beberapa malam berikutnya, ia mulai mempelajari kitab itu dengan lebih serius. Setiap lembar halaman mengandung petunjuk-petunjuk rinci tentang cara memuja ular keramat, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah mempersembahkan sesuatu sebagai tumbal. Pak Wiratma masih ragu, tetapi setelah berdiskusi lagi dengan Bu Sari, mereka akhirnya sepakat untuk mencoba ritual pertama. "Tidak ada salahnya mencoba, Bu. Kalau memang benar, kita bisa hidup lebih baik. Kita tidak perlu lagi bekerja keras hanya untuk makan," kata Pak Wiratma penuh keyakinan. Bu Sari mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa selama ini hidup mereka selalu diliputi kesulitan. Jika ada sedikit harapan untuk mengubah nasib, ia bersedia mengambil risiko. Bagas yang mendengar keputusan orang tuanya merasa tidak nyaman. Ia tidak bisa memahami bagaimana ayah dan ibunya bisa percaya pada sesuatu yang menurutnya hanya tahayul. Namun,
Ia juga tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat. Ia hanya berharap semua ini hanyalah kesalahan kecil yang tidak akan membawa bencana bagi keluarganya. Malam itu, Pak Wiratma dan Bu Sari bersiap melaksanakan ritual pertama mereka. Mereka membaca kembali instruksi dalam kitab dan bersiap untuk pergi ke dalam hutan tempat gua ular keramat diakini berada. Bagas, meskipun enggan, akhirnya ikut dengan mereka. Ia tidak ingin orang tuanya melakukan sesuatu yang berbahaya tanpa pengawasan. Dengan membawa sesajen berupa seekor ayam hitam, mereka bertiga melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung hantu terdengar menyeramkan di kejauhan. Perjalanan mereka menuju gua terasa semakin mencekam. Semak-semak bergoyang meski tidak ada angin, dan mereka merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, mereka terus melangkah maju, percaya bahwa di ujung perjalanan ini, kekayaan menanti mereka. Tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju kehancuran telah mereka ambil. Udara malam semakin dingin saat keluarga Wiratma melangkah semakin dalam ke hutan. Pepohonan tinggi menjulang di sekeliling mereka, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan yang samar. Hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang terdengar, sesekali disertai bunyi burung hantu yang bersahutan. Bagas berjalan di belakang kedua orang tuanya, membawa ayam hitam yang terus meronta dalam genggamannya. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena gelapnya hutan, tetapi juga karena firasat buruk yang semakin kuat di dalam hatinya. "Pak, kita yakin mau terus?" tanya Bagas dengan suara bergetar. Pak Wiratma tidak menoleh, hanya mengangguk pelan. "Kita sudah sejauh ini. Jangan ragu, Nak. Ini untuk masa depan kita." Mereka terus berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah celah batu besar yang tersembunyi di balik rimbunan pohon. Pak Wiratma menyibakkan dedaunan yang menjuntai, memperlihatkan sebuah lorong sempit yang gelap dan dingin. "Inilah gua yang disebut dalam kitab itu," ucapnya lirih. Bu Sari menelan ludah. Bagas menatap sekeliling, berharap menemukan alasan untuk membatalkan niat mereka. Namun, mata ayahnya penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan langkah hati-hati, mereka masuk ke dalam gua. Udara di dalam terasa lebih lembab, dengan bau tanah dan sesuatu yang menyerupai dupa terbakar. Cahaya bulan tak bisa menembus kegelapan, sehingga Pak Wiratma menyalakan obor yang sudah mereka bawa. Setelah beberapa langkah, mereka sampai di sebuah ruangan luas yang terbentuk secara alami di dalam gua. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran ular melingkar, dengan mata merah yang tampak menyala di balik pantulan cahaya obor. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu besar yang penuh dengan bekas darah kering. Bu Sari bergidik, tetapi Pak Wiratma justru semakin yakin bahwa mereka berada di tempat yang benar. Ia membuka kitab kuno yang dibawanya, membaca setiap baris mantra dengan seksama. "Kita harus mempersembahkan tumbal pertama," katanya sambil mengangguk pada Bagas. Dengan tangan gemetar, Bagas menyerahkan ayam hitam yang sejak tadi ia peluk erat. Pak Wiratma mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menggorok leher ayam tersebut. Darah segar mengalir ke atas altar, meresap ke dalam celah batu. Hening. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda apapun. Bagas mulai berpikir bahwa semua ini hanyalah omong kosong belaka. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, tiba-tiba gua bergetar ringan. Dari celah dinding, suara desisan panjang terdengar, seakan ada sesuatu yang tengah terbangun dari tidurnya. Bu Sari mencengkeram lengan suaminya. "Pak, ada sesuatu di sini." Pak Wiratma justru tersenyum, seolah-olah suara itu adalah jawaban dari doa-doanya. Ia menunduk hormat di depan altar, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai ular keramat, kami datang untuk menghaturkan persembahan. Berikanlah kami kekayaan yang kau janjikan." Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, dua mata merah menyala muncul. Bayangan besar melata di dinding gua, mendekat dengan gerakan perlahan. Bagas menahan napas, lututnya terasa lemas. Seekor ular raksasa muncul dari celah di dinding gua, sisiknya hitam mengkilat, tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Bu Sari hampir menjerit, tetapi Pak Wiratma tetap teguh. Ia meraih kantong berisi kemenyan dan menyalakannya di atas altar. Asap putih mengepul, memenuhi udara dengan aroma menyengat. Mata ular raksasa itu menatap tajam ke arah mereka.
Pak Wiratma kembali membaca mantra dari kitab. Suaranya semakin lantang seiring dengan bertambahnya keberanian. Tiba-tiba, ular itu mengangkat kepalanya tinggi, lalu membuka mulutnya yang besar. Dari dalam mulutnya, jatuh beberapa keping emas yang berkilauan di atas altar. Bu Sari menahan napas. Bagas membelalakan mata. Tidak ada yang bisa dipercaya lebih dari apa yang mereka lihat saat ini. Pak Wiratma mengambil salah satu keping emas dan menggenggamnya erat. Ini nyata, katanya penuh kegembiraan. Ular raksasa itu perlahan menghilang kembali ke dalam bayangan, meninggalkan mereka bertiga yang masih terpana. Gua kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka bertiga bergegas keluar dari gua dengan membawa kepingan emas tersebut. Sesampainya di rumah, mereka masih tidak bisa percaya dengan apa yang mereka alami. Keesokan harinya, mereka mencoba menjual kepingan emas itu ke seorang pedagang di desa terdekat. Tak disangka, pedagang itu langsung setuju membeli dengan harga tinggi. Dalam sekejap, keluarga Wiratma memiliki uang yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ini baru permulaan, kata Pak Wiratma dengan senyum penuh kemenangan. Kita akan melakukan ritual ini lagi. Namun, di dalam hati kecilnya, Bagas merasa ada yang tidak beres. Meskipun mereka sekarang memiliki uang, ia tidak bisa menghilangkan bayangan tentang ular raksasa di gua itu. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang menakutkan. Ia ingin mempercayai ayahnya. Ia ingin sekali percaya bahwa ini adalah berkah dan bukan kutukan. Tapi mengapa ia justru merasa sebaliknya? Hari-hari setelah ritual pertama itu bagaikan mimpi bagi keluarga Wiratma. Rezeki mulai mengalir deras. Usaha jualan kue Bu Sari mendadak laris manis. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, pelanggan sudah mengantre di lapaknya. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah membeli kue buatannya kini berbondong-bondong datang. Sementara itu, sawah Pak Wiratma yang dulu kering dan hasilnya selalu merugi, kini berubah drastis. Padi tumbuh subur, dan panennya berlimpah. Tak hanya itu, suatu hari seorang saudagar kaya di desa sebelah yang terkenal kikir dan sombong tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Hartanya ludes, sawahnya terbakar, dan dia terpaksa menjual rumahnya dengan harga murah. Tanpa pikir panjang, Pak Wiratma membeli rumah serta sawah tersebut, meyakini bahwa semua ini adalah berkah dari ular keramat. Namun, kekayaan yang datang begitu tiba-tiba mulai mengubah keluarga mereka. Pak Wiratma, yang dulunya seorang lelaki sederhana dan penyayang, mulai menjadi sosok yang ambisius dan rakus. Ia tidak puas hanya dengan hasil yang ada dan ingin terus menambah kekayaannya. "Pak, kita sudah cukup," bujuk Bu Sari suatu malam ketika suaminya sedang membaca kitab kuno itu lagi. "Tidak, Bu," sahut Pak Wiratma. "Kalau kita terus melakukan ritual ini, kita bisa lebih kaya dari siapapun di desa. Kita bisa punya rumah besar, perhiasan, bahkan tidak perlu kerja lagi." Bu Sari menghela napas. Ia mulai merasa cemas dengan suaminya, tapi ia juga tidak ingin kembali ke kehidupan miskin yang pernah mereka jalani. Jadi, ia hanya terdiam dan menuruti keinginan suaminya untuk melanjutkan ritual. Kali ini, syarat dalam kitab jauh lebih mengerikan. Ular keramat tidak lagi menginginkan darah hewan. Sebaliknya, kitab itu mengisyaratkan bahwa dibutuhkan tumbal manusia agar kekayaan mereka terus bertambah. Ketika mendengar hal itu, Bagas langsung memberontak. "Tidak, Ayah. Kita tidak boleh melakukan ini. Ini salah." Namun, Pak Wiratma sudah terlanjur buta akan harta. "Kau ingin kita kembali hidup miskin, Bagas? Kalau kita ingin lebih kaya, kita harus mengikuti perintah ini. Sudah cukup kita menderita selama ini." Bu Sari terlihat bimbang, tetapi ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengubah niat suaminya. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah jalan yang salah, tetapi takut kehilangan semua kekayaan yang baru saja mereka dapatkan. Mereka mulai mencari seseorang untuk dikorbankan. Awalnya, mereka berencana untuk memilih seseorang yang tidak dikenal oleh desa, tetapi kesempatan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Sore itu, seorang pengemis tua datang ke rumah mereka, meminta makanan. Ia terlihat lemah dan kelaparan. Pak Wiratma saling berpandangan dengan istrinya, seolah mendapat jawaban dari dilema yang sedang mereka hadapi. Tanpa ragu, ia mengundang pengemis itu untuk makan di rumah mereka. "Pak,
kau bisa tinggal di sini malam ini. Kami juga punya sedikit makanan untukmu, kata Pak Wiratma, memasang senyum palsu. Pengemis itu mengangguk bersyukur, tak menyadari niat jahat di balik kebaikan yang ia terima. Bagas, yang memperhatikan dari kejauhan, merasa ada yang tidak beres. Ia mengenal tatapan ayahnya, itu adalah tatapan seorang pria yang telah dibutakan oleh keserakahan. Malam harinya, setelah pengemis itu terlelap di pojok rumah, Pak Wiratma membangunkan Busari dan menyuruhnya untuk bersiap. Ia mengisyaratkan agar istrinya membantu mengangkat tubuh renta itu ke dalam karung, sementara ia sendiri menggenggam golok dengan gemetar. Namun, saat hendak menyeret pengemis itu, Bagas tiba-tiba berlari dan menghalangi mereka. Jangan lakukan ini, ayah, ibu. Kita sudah cukup kaya, buat apa mengorbankan nyawa orang lain? Ini gila. Pak Wiratma menatap tajam putranya, kemudian berkata dengan suara rendah, dengar, Bagas. Ini semua demi masa depan kita. Kalau kita terus melakukan ini, kita tidak akan pernah miskin lagi. Tapi kita akan jadi pembunuh. Ayah pikir ular itu benar-benar cuma minta ayam? Dia akan terus meminta lebih, sampai kita kehabisan orang untuk dikorbankan. Bagas berusaha meyakinkan mereka. Namun, Busari malah menarik napas dalam-dalam. Dulu kita tidak punya apa-apa. Sekarang kita bisa beli rumah, pakaian baru, makanan enak. Semua ini karena ular keramat, katanya pelan. Apa kamu mau kehilangan semuanya? Bagas tak bisa percaya dengan yang ia dengar. Bagaimana mungkin ibunya sendiri, yang dulu sering mengajarinya tentang kebaikan, sekarang setuju dengan hal yang mengerikan ini? Ia tak tahan lagi. Tanpa berpikir panjang, Bagas berbalik dan berlari keluar rumah. Ayah, ini salah. Kita harus berhenti. Ia berteriak sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Pak Wiratma hanya memandang kepergian anaknya dengan dingin. Dia akan mengerti nanti, gumamnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa dalam kegelapan malam, seseorang telah mendengar semuanya. Seorang penduduk desa, yang kebetulan melewati rumah mereka, mendengar percakapan mengerikan itu. Dengan wajah ketakutan, ia bergegas melaporkannya ke kepala desa. Sementara itu, Pak Wiratma dan Busari melanjutkan perjalanan ke gua dengan membawa tubuh pengemis itu. Mereka tidak tahu bahwa kejahatan yang baru saja mereka lakukan akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam itu, gua keramat kembali diterangi cahaya obor. Pak Wiratma dan Busari berdiri di depan altar batu, napas mereka berat setelah membawa tubuh pengemis tua dalam karung lusuh. Mata mereka dipenuhi kegelisahan, tetapi keserakahan telah menelan rasa takut mereka. Pak Wiratma membuka kitab kuno yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kata-kata dalam aksara Jawa kuno seakan berpendar di bawah cahaya obor. Ia membaca mantra dengan suara bergetar, sementara Busari menaburkan kemenyan di atas altar. Saat darah pengemis tua mulai mengalir di atas batu persembahan, gua kembali bergetar. Desisan panjang terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Dari kegelapan gua, dua mata merah menyala kembali muncul, lebih menakutkan dari yang pernah mereka lihat. Ular keramat itu melata keluar, sisiknya berkilauan dalam cahaya obor. Mulutnya yang besar menganga, mengeluarkan suara rendah yang menggema di seluruh gua. Pak Wiratma dan Busari menunduk dalam ketakutan, tetapi mereka tetap berharap akan mendapatkan imbalan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih menjatuhkan kepingan emas seperti sebelumnya, ular itu mengangkat kepalanya tinggi dan mengeluarkan suara geraman menyeramkan. Matanya menatap tajam ke arah Pak Wiratma, seolah marah. Kenapa? Kenapa tidak ada emas? Bisik Busari dengan suara gemetar. Pak Wiratma menelan ludah, kemudian mencoba berbicara. Wahai ular keramat, kami telah memberikan tumbal yang engkau minta. Berikanlah berkahmu kepada kami. Ular itu menundukkan kepalanya perlahan, lalu tiba-tiba dari mulutnya keluar suara yang dalam dan menyeramkan. Kalian telah melampaui batas. Pak Wiratma dan Busari terperanjat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa makhluk itu bisa berbicara. Darah manusia telah membangkitkan kutukan yang tak bisa dihentikan. Lanjut sang ular. Keserakahan kalian akan menjadi kehancuran kalian sendiri. Tiba-tiba, gua kembali bergetar dengan lebih kuat. Dinding-dindingnya mulai retak,
dan dari celah-celah batu, muncul ular-ular kecil yang merayap ke arah mereka. Pak Wiratma dan Bu Sari tersentak mundur, tetapi ular-ular itu semakin banyak, melilit kaki mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. "Pak, ini jebakan," jerit Bu Sari panik. Pak Wiratma mencoba melepaskan lilitan ular yang semakin mengencang, tetapi semakin ia bergerak, semakin erat cengkeraman mereka. Ia menoleh ke arah altar, berharap masih bisa memohon ampun, tetapi sosok ular raksasa itu perlahan menghilang dalam kegelapan. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari luar gua. "Pak Wiratma, Bu Sari, kalian ada di dalam?" Itu suara kepala desa bersama beberapa warga yang datang membawa obor dan senjata tajam. Rupanya, kabar tentang ritual mengerikan ini sudah menyebar. Bagas, yang sejak tadi bersembunyi di balik pohon, mengikuti mereka dengan wajah penuh kecemasan. "Di sini, ayah dan ibu ada di dalam." Bagas berteriak sambil berlari masuk. Begitu sampai di dalam, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Ular-ular kecil melilit tubuh orang tuanya, sementara altar batu kini berlumuran darah. Kepala desa dan warga desa yang datang bersamanya terkejut melihatnya. "Astaga, jadi benar mereka telah melakukan pesugihan," seorang warga berbisik dengan nada ngeri. Bagas, tanpa pikir panjang, berlari ke arah ayah dan ibunya, mencoba menolong mereka. "Ayah, ibu, lepaskan mereka." Namun, sebelum ia bisa menyentuh mereka, tiba-tiba seluruh gua kembali bergetar hebat. Batu-batu besar mulai runtuh dari langit-langit gua, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang tanah. "Kita harus keluar dari sini sekarang," kepala desa berteriak. Warga desa bergegas berlari keluar, menarik Bagas yang masih berusaha menyelamatkan orang tuanya. Pak Wiratma dan Bu Sari meronta-ronta, tetapi lilitan ular semakin erat. "Bagas, lari!" teriak Bu Sari dengan air mata mengalir di wajahnya. "Tidak, aku tidak bisa meninggalkan kalian." Bagas berusaha melepaskan diri dari warga yang menariknya. Namun, saat itu juga, suara keras terdengar dari dalam gua. Ular keramat kembali muncul, tetapi kali ini tubuhnya berubah menjadi bayangan gelap yang menjulang tinggi. Matanya menyala semakin merah, dan suara gemuruh keluar dari mulutnya. "Keserakahanmu adalah hukumanmu." Dalam sekejap, tubuh Pak Wiratma dan Bu Sari tertarik ke dalam kegelapan. Mereka menjerit, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Gua bergetar semakin hebat, lalu tiba-tiba, braraak, gua itu runtuh sepenuhnya, menelan mereka berdua bersama ular-ular yang merayap di dalamnya. Bagas berteriak histeris, tetapi semua sudah terlambat. Ia hanya bisa melihat debu dan batu yang kini menutupi pintu masuk gua. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Kepala desa meletakkan tangannya di bahu Bagas, mencoba menenangkannya. "Nak, ini sudah takdir. Mereka telah memilih jalan ini." Bagas menundukkan kepalanya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia kehilangan orang tuanya, tetapi lebih dari itu, ia tahu bahwa keserakahan telah menghancurkan mereka. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, bergumam bahwa ini adalah hukuman bagi mereka yang berani bermain dengan kekuatan terlarang. Sementara itu, di antara reruntuhan gua, desisan halus masih terdengar, seolah menandakan bahwa kutukan ular keramat belum sepenuhnya berakhir. Seminggu setelah kejadian di gua, desa kembali tenang, tetapi bayang-bayang kutukan masih terasa menyelimuti suasana. Bagas tidak lagi sama. Ia lebih sering termenung, duduk di beranda rumahnya yang kini terasa kosong. Tak ada lagi suara ibunya yang sibuk membuat kue, tak ada lagi ayahnya yang duduk membaca kitab kuno dengan wajah penuh ambisi. Semua yang ia miliki telah hancur dalam satu malam, lenyap bersama kerakusan yang membawa bencana. Kepala desa dan beberapa warga membantu mengurusnya, tetapi Bagas hampir tidak berbicara. Ia hanya menjalani hari-hari tanpa arah, seperti seorang yang kehilangan separuh jiwanya. "Bagas, kau harus melanjutkan hidup," kata kepala desa suatu pagi, duduk di sampingnya. "Orang tuamu telah memilih jalan yang salah, tetapi kau masih bisa menebusnya dengan cara yang benar." Bagas mengangguk lemah, tetapi di dalam hatinya, ia masih dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat bayangan hitam berbentuk ular yang melilit tubuhnya. Dalam mimpi itu, suara ayah dan ibunya terus memanggil namanya,
meminta pertolongan, merintih kesakitan. Suatu malam, ketika Bagas sedang tertidur lelap, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di depan gua yang telah runtuh. Tiba-tiba, dari celah-celah bebatuan, asap hitam menyelinap keluar, membentuk siluet ular raksasa dengan mata menyala merah. Kau pikir kutukan ini berakhir, anak manusia? Bagas membeku. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ular itu mendesis pelan. Kau mungkin selamat, tetapi kau tak akan bisa lari dari dosa yang diwariskan oleh orang tuamu. Darah telah tertumpah, dan nyawa harus terus dibayar. Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang, dan dadanya terasa sesak. Ia bergegas keluar rumah, menghirup udara malam yang dingin. Kepalanya dipenuhi dengan suara-suara aneh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kutukan itu kini beralih padanya? Dari kejauhan, Bagas melihat seorang pria tua mendekatinya dengan tongkat kayu. Itu adalah Pak Karta, dukun tua di desa mereka, satu-satunya orang yang masih mengingat kisah tentang ular keramat lebih baik dari siapapun. Anak muda, kata Pak Karta, aku sudah menunggu saat ini. Kau harus dengar baik-baik. Bagas menatapnya dengan bingung. Apa yang terjadi, Pak Karta? Dukun tua itu menghela napas dalam-dalam. Kutukan ular keramat adalah siklus yang tak akan berhenti sampai ada yang benar-benar menghancurkan sumbernya, katanya. Satu nyawa manusia telah menjadi tumbal, dan itu berarti sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Kau harus menghentikannya sebelum kutukan itu menguasai desa ini. Bagas merasakan ketakutan mengalir dalam darahnya. Bagaimana caranya, Pak? Pak Karta mengeluarkan sebotol kecil cairan bening dari sakunya. Ini adalah air suci dari mata air keramat di hutan utara. Hanya dengan ini, kau bisa menyucikan tempat itu dan mengakhiri kutukan untuk selamanya. Tapi ada satu syarat, Bagas. Kau harus berani menghadapi arwah orang tuamu sendiri. Meskipun takut, Bagas tahu ia tidak punya pilihan lain. Jika kutukan ini dibiarkan, bukan hanya dirinya yang akan menderita, tetapi seluruh desa bisa menjadi korban. Ditemani Pak Karta dan beberapa pemuda desa, Bagas pergi menuju reruntuhan gua yang kini sudah dipenuhi lumut dan batu besar. Angin bertiup kencang, seolah memberi peringatan untuk segera berbalik arah. Namun, Bagas tetap melangkah maju. Saat ia mendekat, tanah di bawahnya mulai bergetar, dan dari balik celah batu, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan, jeritan, suara ibunya. Bagas, tolong. Dadanya mencelos. Ia tahu bahwa itu bukan ibunya yang sebenarnya, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol kecil yang diberikan Pak Karta, dan mulai menyiramkan air suci ke celah-celah batu. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Itu adalah ular keramat. Namun, kali ini bentuknya lebih mengerikan. Kulitnya bersisik hitam legam, lebih besar, dan bayangannya bergerak seperti kabut pekat. Kau berani mengkhianatiku, anak manusia? Suaranya bergaung, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar semakin keras. Pak Karta mundur selangkah, sementara Bagas tetap berdiri tegak. Ia tahu bahwa ia harus mengakhiri ini. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia mengguyurkan sisa air suci di depan gua, menciptakan suara mendesis yang nyaring. Ular itu meraung kesakitan. Sisiknya mengelupas, kabut hitamnya perlahan menipis. Dari dalam gua, dua sosok muncul, Pak Wiratma dan Bu Sari. Tubuh mereka tampak lebih kurus. Mata mereka hitam dan kosong, seperti telah kehilangan jiwa. Bagas. Suara Bu Sari lemah, tangannya terulur. Air mata menggenang di mata Bagas. Ibu, ayah, maafkan aku. Pak Wiratma berusaha mendekat. Tetapi begitu mereka terkena percikan air suci, tubuh mereka langsung menghilang, seolah menguap menjadi debu yang tertiup angin. Ular keramat itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, meninggalkan asap hitam yang perlahan memudar bersama embusan angin. Keheningan pun menyelimuti gua yang kini hanya tersisa reruntuhan. Kutukan itu telah berakhir. Bagas terjatuh berlutut, air mata mengalir deras di pipinya. Ia telah kehilangan segalanya. Tetapi setidaknya,
Ia telah menyelamatkan desa dari bencana yang lebih besar. Pak Karta menepuk bahunya dengan lembut. Kau telah melakukan hal yang benar, Nak. Sekarang, saatnya memulai hidup baru. Bagas menatap ke depan, ke arah langit yang mulai terang. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasakan ketenangan di dalam hatinya. Walaupun kenangan tentang orang tuanya akan selalu menghantuinya, ia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Kutukan sang ular telah berakhir, dan kini, ia harus menjalani hidupnya dengan cara yang benar. Dengan langkah yang lebih ringan, Bagas beranjak meninggalkan gua yang kini telah sunyi. Di belakangnya, angin berembus pelan, membawa pergi sisa-sisa kutukan yang pernah mengancam desanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.